Semua hubungan memiliki pasang surutnya masing-masing, dan mempertahankan hubungan itu membutuhkan kerja keras dari waktu ke waktu. Kita semua pasti pernah mengalami kesulitan saat menjalin hubungan dengan seseorang yang kita cintai. Sesekali bertengkar adalah hal yang wajar. Namun, ketika perselisihan ini mengikis rasa hormat terhadap satu sama lain, hal ini perlahan dapat merusak hubungan tersebut. Meskipun hubungan terjalin secara alamiah dan naluriah, bukan berarti hal itu terus-menerus harus dipertahankan saat sudah tidak ada lagi keterikatan dan kecocokan. Halo Sinar Manja Friends, hubungan yang sehat adalah kunci kebahagiaan kita. Namun, tidak semua hubungan berjalan dengan lancar. Ada kalanya, kita perlu mengenali tanda-tanda bahwa hubungan tersebut sudah tidak cocok dan mungkin berisiko menjadi toksik. Lalu, bagaimana kita tahu hubungan kita itu sudah tidak cocok? Dalam video ini, Sinar Manja akan membahas 7 tanda-tanda bahwa hubungan kita sudah tidak cocok dengan pasangan kita. Dan apakah hubungan kita akan berlanjut ataukah lebih baik diakhiri, perlu kita untuk memikirkannya dengan matang. Yuk, kita simak langsung ke videonya. Pertama, komunikasi terputus. Dulu, komunikasi antara Anda dan pasangan mungkin berjalan lancar, penuh dengan percakapan yang hangat dan terbuka. Kalian bisa berbicara tentang apa saja, dari hal-hal kecil sehari-hari hingga diskusi mendalam tentang masa depan bersama. Namun, ketika komunikasi yang dulu terasa mudah dan alami itu tiba-tiba berubah menjadi sulit dan penuh ketegangan, ini bisa menjadi tanda yang jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungan kalian. Perubahan dalam pola komunikasi seringkali merupakan indikator awal dari masalah yang lebih besar. Jika Anda dan pasangan lebih sering berdebat daripada berbicara dari hati ke hati, ini bisa menunjukkan bahwa ada ketidaksepahaman atau ketidakpuasan yang belum terselesaikan. Perdebatan yang terus-menerus dapat menciptakan jarak emosional, membuat kalian merasa semakin terpisah satu sama lain. Berbicara dari hati ke hati atau komunikasi yang jujur dan tulus adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat. Ketika ini tergantikan oleh argumen dan ketegangan, penting untuk mengenali dan menghadapi masalah tersebut secara langsung. Mungkin diperlukan upaya ekstra untuk memperbaiki komunikasi, seperti berbicara dengan lebih terbuka, mendengarkan dengan empati, atau bahkan mencari bantuan dari konselor hubungan jika diperlukan. Intinya, komunikasi yang terputus dan penuh konflik adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Mengabaikan tanda-tanda ini bisa berisiko memperburuk keadaan, tetapi dengan kesadaran dan usaha bersama, hubungan yang bermasalah masih bisa diperbaiki dan diperkuat. Kedua, kehilangan kepercayaan. Kepercayaan adalah fondasi dalam setiap hubungan yang sehat dan harmonis. Tanpa kepercayaan, hubungan akan terasa rapuh dan rentan terhadap berbagai masalah. Ketika kepercayaan mulai hilang, ini bukan sekadar masalah kecil. Ini bisa menjadi tanda serius bahwa hubungan Anda sedang berada dalam kondisi yang tidak sehat. Pada awalnya, kepercayaan mungkin dibangun melalui tindakan-tindakan kecil yang menunjukkan kejujuran dan kesetiaan. Namun, seiring waktu, berbagai faktor bisa menyebabkan kepercayaan tersebut goyah. Mungkin ada peristiwa tertentu yang memicu rasa curiga, atau mungkin ada pola perilaku yang membuat Anda merasa tidak nyaman dan tidak aman. Jika Anda mendapati diri Anda selalu merasa curiga terhadap pasangan, mempertanyakan setiap tindakan mereka, atau merasa perlu memeriksa setiap detail kehidupan mereka, ini adalah tanda yang jelas bahwa kepercayaan sudah mulai terkikis. Perasaan curiga yang terus-menerus tidak hanya melelahkan secara emosional,
tetapi juga bisa menciptakan jarak yang semakin besar antara Anda dan pasangan. Kehilangan kepercayaan bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti kebohongan, perselingkuhan, atau ketidakjujuran dalam hal-hal kecil sekalipun. Namun, apapun penyebabnya, penting untuk mengenali bahwa tanpa kepercayaan, hubungan akan sulit untuk bertahan dan berkembang. Membiarkan masalah ini berlarut-larut hanya akan memperburuk keadaan dan bisa menyebabkan keretakan yang lebih dalam. Pada akhirnya, kepercayaan adalah elemen kunci yang tidak boleh diabaikan. Kehilangan kepercayaan adalah tanda bahwa hubungan membutuhkan perhatian dan upaya serius untuk memperbaiki dan memperkuat fondasinya. Dengan komitmen dan usaha bersama, hubungan yang pernah kuat masih memiliki kesempatan untuk pulih dan tumbuh lebih baik. 3. Tidak ada dukungan emosional. Dalam hubungan yang sehat, pasangan seharusnya menjadi sumber dukungan emosional yang saling menguatkan. Mereka hadir dalam suka dan duka, memberikan kenyamanan, dorongan, dan pengertian satu sama lain. Ketika dukungan emosional mulai menghilang, dan Anda merasa lebih sering sendirian meskipun berada dalam hubungan, ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dukungan emosional adalah elemen penting yang membantu menjaga keseimbangan dan kebahagiaan dalam hubungan. Ini mencakup kemampuan untuk mendengarkan dengan empati, memberikan dukungan saat dibutuhkan, dan menjadi bahu untuk bersandar di masa-masa sulit. Ketika Anda tidak lagi merasakan hal ini dari pasangan, perasaan kesepian bisa muncul, bahkan di tengah kebersamaan. Rasa kesepian dalam hubungan seringkali menunjukkan kurangnya komunikasi yang mendalam dan ketidakhadiran emosional dari pasangan. Mungkin Anda merasa bahwa pasangan tidak lagi peduli dengan perasaan dan kebutuhan Anda, atau mereka tidak hadir saat Anda membutuhkan dukungan dan pengertian. Perasaan seperti ini dapat menyebabkan stres dan ketidakpuasan yang mendalam, membuat Anda meragukan keberlangsungan hubungan tersebut. Jika Anda merasa tidak mendapat dukungan emosional dari pasangan, penting untuk menyuarakan keadaan hubungan. Ini bisa melibatkan percakapan jujur tentang perasaan Anda dan mengapa Anda merasa kurang didukung. Terkadang, pasangan mungkin tidak menyadari bahwa mereka tidak memberikan dukungan yang Anda perlukan, dan komunikasi terbuka dapat membantu memperbaiki situasi. Namun, jika setelah percakapan dan usaha untuk memperbaiki situasi, Anda masih merasa sendirian dan tidak didukung, mungkin sudah waktunya untuk mempertimbangkan apakah hubungan ini sehat bagi Anda. Dukungan emosional adalah fondasi penting dari setiap hubungan, dan tanpa itu, hubungan akan sulit untuk bertahan dan memberikan kebahagiaan. Pada akhirnya, tidak adanya dukungan emosional adalah tanda bahwa hubungan memerlukan evaluasi yang serius. Dengan komitmen dan usaha bersama, masih ada harapan untuk membangun kembali hubungan yang lebih sehat dan mendukung satu sama lain. 4. Perasaan tertekan atau terbebani. Sebuah hubungan yang sehat seharusnya menjadi sumber kebahagiaan, kenyamanan, dan dukungan. Namun, ketika Anda mulai merasa tertekan atau terbebani oleh hubungan tersebut, ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan tertekan atau terbebani adalah indikasi bahwa hubungan tersebut mungkin sudah tidak sehat dan perlu dievaluasi lebih dalam. Perasaan tertekan dalam hubungan bisa muncul dari berbagai situasi. Mungkin pasangan Anda memiliki ekspektasi yang tidak realistis atau menuntut terlalu banyak dari Anda, baik secara emosional maupun fisik. Atau mungkin ada dinamika kekuasaan yang tidak seimbang, di mana salah satu pihak merasa lebih dominan dan yang lain merasa tertekan untuk memenuhi keinginan pasangan. Dalam beberapa kasus, tekanan ini bisa disebabkan oleh konflik yang terus-menerus atau komunikasi yang buruk. Ketika Anda merasa terbebani oleh hubungan, hal ini bisa memengaruhi kesejahteraan emosional dan mental Anda. Anda mungkin merasa cemas, stres,
atau bahkan mengalami gejala fisik seperti sakit kepala atau kelelahan. Perasaan ini bisa mengganggu keseharian Anda dan membuat Anda merasa tidak bahagia. Alih-alih merasa didukung dan dicintai, Anda merasa seolah-olah harus selalu waspada dan berusaha keras untuk menjaga hubungan tetap berjalan. Pasangan seharusnya membuat Anda merasa bahagia dan nyaman, bukan sebaliknya. Mereka seharusnya menjadi sumber kekuatan dan dorongan, membantu Anda tumbuh dan berkembang sebagai individu. Jika hubungan Anda malah menjadi sumber tekanan dan beban, penting untuk mengenali dan menghadapi masalah ini dengan serius. Mengatasi perasaan tertekan atau terbebani dalam hubungan memerlukan keberanian untuk berbicara secara terbuka dan jujur dengan pasangan. Jelaskan perasaan Anda dan bagaimana dinamika hubungan saat ini memengaruhi Anda. Kadang-kadang, pasangan mungkin tidak menyadari dampak dari tindakan atau ekspektasi mereka, dan komunikasi terbuka dapat membantu memperbaiki situasi. Namun, jika setelah upaya untuk memperbaiki keadaan, Anda masih merasa tertekan atau terbebani, mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan kembali kelanjutan hubungan tersebut. Kesehatan emosional dan kebahagiaan Anda adalah prioritas, dan berada dalam hubungan yang terus-menerus menyebabkan tekanan bukanlah hal yang sehat. Perasaan tertekan atau terbebani adalah sinyal bahwa hubungan memerlukan evaluasi dan perhatian serius. Dengan komitmen dan usaha bersama, ada harapan untuk memperbaiki hubungan dan menciptakan lingkungan yang lebih bahagia dan nyaman bagi kedua belah pihak. 5. Kurangnya intimasi. Intimasi adalah salah satu elemen penting dalam sebuah hubungan yang sehat dan harmonis. Ini tidak hanya mencakup hubungan fisik, tetapi juga kedekatan emosional yang mendalam. Ketika keintiman mulai hilang, baik secara fisik maupun emosional, ini adalah tanda bahwa hubungan mungkin sedang mengalami masalah serius. Kedekatan emosional adalah kemampuan untuk berbagi perasaan, pikiran, dan pengalaman dengan pasangan secara mendalam. Ini mencakup kepercayaan, empati, dan saling pengertian yang membuat kedua belah pihak merasa terhubung dan dihargai. Jika kedekatan emosional mulai memudar, Anda mungkin merasa seperti orang asing satu sama lain, tidak lagi merasakan kehangatan dan koneksi yang sebelumnya ada. Begitu juga dengan kedekatan fisik, yang mencakup sentuhan, pelukan, ciuman, dan hubungan intim. Hilangnya kedekatan fisik dapat membuat Anda merasa tidak diinginkan atau tidak dicintai. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti stres, kesibukan, atau masalah kesehatan. Tetapi jika tidak ditangani, dapat menyebabkan jarak yang semakin besar dalam hubungan. Kurangnya keintiman seringkali disebabkan oleh masalah komunikasi atau konflik yang tidak terselesaikan. Ketika Anda atau pasangan merasa tidak didengarkan atau tidak dihargai, ini bisa mengurangi keinginan untuk terhubung secara emosional atau fisik. Dalam jangka panjang, kekurangan keintiman bisa membuat hubungan terasa hambar dan tanpa arah. Jika Anda dan pasangan mulai kehilangan kedekatan ini, penting untuk mengenali tanda-tandanya dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi. Mulailah dengan berbicara secara terbuka tentang perasaan Anda dan apa yang Anda butuhkan dari hubungan. Diskusikan cara-cara untuk mengembalikan kedekatan, baik melalui komunikasi yang lebih dalam maupun melalui tindakan-tindakan kecil yang menunjukkan kasih sayang. Pada akhirnya, keintiman adalah salah satu fondasi hubungan yang sehat. Kurangnya keintiman adalah tanda bahwa hubungan memerlukan perhatian dan upaya serius untuk memperbaikinya. Dengan komitmen dan usaha bersama, masih ada harapan untuk membangun kembali kedekatan dan menciptakan hubungan yang lebih kuat dan memuaskan. 6. Terjebak dalam pola negatif. Dalam setiap hubungan, konflik dan perbedaan pendapat adalah hal yang wajar.
Namun, ketika Anda dan pasangan terjebak dalam pola perilaku negatif yang berulang, ini bisa menjadi tanda bahwa hubungan sedang mengalami masalah serius. Pola negatif ini seringkali bertabrakan dengan konflik yang terus-menerus tentang hal yang sama, tanpa pernah menemukan solusi atau kemajuan. Pola perilaku negatif yang berulang dapat mencakup berbagai bentuk, seperti pertengkaran yang sama. Anda dan pasangan mungkin selalu berdiskusi tentang isu yang sama berulang kali. Misalnya, konflik mengenai keuangan, tanggung jawab rumah tangga, atau masalah komunikasi. Tanpa adanya penyelesaian yang memuaskan, konflik ini bisa menjadi lingkaran setan yang melelahkan dan merusak. Kritik dan menyalahkan. Jika salah satu atau kedua belah pihak terus-menerus menyalahkan atau menyalahkan satu sama lain, ini dapat menciptakan suasana negatif dan penuh ketegangan. Alih-alih mencari solusi, fokus pada kesalahan, hanya akan memaafkan hubungan. Menghindari masalah. Sebaliknya, ada juga pasangan yang memilih untuk menghindari masalah sepenuhnya, tidak pernah berbicara tentang isu yang ada, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ini bisa menyebabkan perasaan terpendam yang akhirnya meledak dalam bentuk konflik yang lebih besar. Perilaku pasif-agresif. Alih-alih berbicara langsung tentang masalah, salah satu atau pihak kedua mungkin menunjukkan perilaku pasif-agresif, seperti diam, marah, atau tindakan yang bertujuan menyakiti perasaan pasangan. Jika Anda dan pasangan terjebak dalam pola negatif ini, penting untuk mengenali bahwa hubungan sedang dalam kondisi tidak sehat. Pola negatif yang berulang tidak hanya menguras energi emosional, tetapi juga dapat merusak fondasi hubungan dan kepercayaan satu sama lain. Untuk mengatasi masalah ini, langkah pertama adalah mengakui adanya pola negatif tersebut. Hal ini memerlukan kesadaran dan keinginan untuk berubah dari kedua belah pihak. Setelah itu, cobalah mencari cara untuk memutus lingkaran setan ini. Ini bisa dilakukan dengan komunikasi terbuka. Berbicaralah dengan jujur dan terbuka tentang perasaan dan kebutuhan Anda. Dengarkan pasangan Anda dengan empati dan berusaha untuk memahami sudut pandang mereka. Mencari solusi bersama. Fokuslah pada mencari solusi daripada mencari siapa yang salah. Buatlah kompromi dan kesepakatan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Bantuan profesional. Jika pola negatif sudah terlalu dalam dan sulit diatasi sendiri, mempertimbangkan untuk mencari bantuan dari konselor atau terapis bisa menjadi langkah yang bijak. Mereka bisa membantu Anda dan pasangan menemukan cara-cara baru untuk berinteraksi dan menyelesaikan konflik. Pada akhirnya, terjebak dalam pola negatif yang merupakan tanda bahwa hubungan memerlukan evaluasi dan perbaikan yang serius. Dengan komitmen dan usaha bersama, masih ada harapan untuk memutus pola negatif ini dan membangun kembali hubungan yang lebih sehat dan harmonis. 7. Perbedaan nilai dan tujuan hidup. Nilai dan tujuan hidup merupakan komponen fundamental yang membentuk identitas dan arah seseorang. Ketika Anda dan pasangan memiliki nilai dan tujuan hidup yang selaras, ini bisa menjadi fondasi yang kuat untuk hubungan yang harmonis. Namun, jika nilai dan tujuan hidup Anda dan pasangan semakin berbeda dan sulit untuk diselaraskan, ini bisa menjadi tanda bahwa hubungan tersebut mungkin sudah tidak cocok lagi. Perbedaan nilai bisa mencakup berbagai aspek, seperti pandangan tentang keluarga, karir, keuangan, agama, atau gaya hidup. Misalnya, salah satu dari Anda mungkin sangat menghargai stabilitas keuangan, sementara yang lain lebih fokus mengejar passion atau mimpi yang tidak memberikan kepastian finansial. Atau mungkin salah satu dari Anda menginginkan keluarga besar, sementara yang lain tidak ingin memiliki anak.
Tujuan hidup juga bisa berbeda secara signifikan. Salah satu dari Anda mungkin bercita-cita untuk tinggal di luar negeri dan mengejar karir internasional, sementara yang lain lebih memilih tinggal dekat dengan keluarga dan komunitas. Ketika tujuan hidup ini tidak sejalan, mungkin sulit untuk menemukan jalan tengah yang memuaskan kedua belah pihak. Perbedaan nilai dan tujuan hidup yang tidak dapat diselaraskan dapat menyebabkan konflik yang terus-menerus. Hal ini bisa membuat Anda merasa tidak didukung atau dipahami oleh pasangan, dan sebaliknya. Ketidakpuasan ini bisa semakin memperburuk hubungan, menciptakan jarak emosional, dan mengikis kebahagiaan bersama. Jika Anda menyadari bahwa nilai dan tujuan hidup Anda dan pasangan semakin berbeda, penting untuk mengenali tanda-tanda ini dan mempertimbangkan langkah-langkah yang perlu diambil. Diskusi terbuka dan jujur tentang nilai-nilai dan tujuan hidup Anda sangat penting. Dengarkan perasaan dan pandangan pasangan Anda dengan empati, dan coba temukan titik temu atau kompromi bersama. Namun, ada kalanya perbedaan ini begitu mendasar sehingga sulit untuk menemukan kesepakatan yang memuaskan. Dalam situasi seperti ini, penting untuk mempertimbangkan apakah hubungan ini bisa terus berlanjut tanpa kehilangan kebahagiaan dan kesejahteraan masing-masing. Mengakui bahwa Anda dan pasangan mungkin tidak cocok lagi bukanlah hal yang mudah, tetapi terkadang ini adalah langkah terbaik untuk kedua belah pihak. Pada akhirnya, perbedaan nilai dan tujuan hidup adalah tanda bahwa hubungan memerlukan evaluasi yang serius. Dengan komunikasi yang terbuka dan usaha bersama, ada kemungkinan untuk menemukan jalan tengah yang memuaskan. Namun, jika perbedaan tersebut terlalu mendasar, mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan kembali kelanjutan hubungan demi kebahagiaan dan kesejahteraan Anda berdua. Sinar Manja Friends, mengenali tanda-tanda ini bisa membantu Anda menentukan apakah hubungan Anda perlu diperbaiki atau diakhiri sebelum menjadi toksik. Ingatlah, hubungan yang sehat harusnya membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup Anda. Jika Anda merasa hubungan Anda menunjukkan tanda-tanda di atas, cobalah untuk berbicara dengan pasangan Anda secara terbuka dan jujur. Jika perlu, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten inspiratif dari Sinar.